Jangan dimaknai wah ini sinergi, ini maksudnya kong kali kong. Nah, bukan seperti itu. Saya sebenarnya dibesarkan di penyelenggara teknis. Di 4 tahun saya di PPK. Kita di Bawaslu melakukan uji petik, juga melakukan sampling. Di setiap minggu itu kalau tidak salah Bawaslu Gresik ini sudah ditetapkan berapa? 10 minimal. Ya, ini harus sama-sama kita dorong agar masyarakat pemangku kepentingan ini sama-sama memutakhirkan data. Kembali di podcast KPU Kabupaten Gresik. Terima kasih sudah setia bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. Di episode kali ini saya Apsari akan menemani Anda ngobrol santai tapi penuh makna. Kita akan membahas bahasan topik yang penting. Tetap fokus pada kerja KPU meskipun saat ini tidak sedang dalam tahapan pemilu, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun saat ini bukan masa tahapan pemilu atau pemilihan, aktivitas penyelenggara pemilu tetap berjalan dinamis. Salah satunya adalah kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. KPU Kabupaten Gresik terus aktif sejak bulan Maret 2025 untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih benar-benar terdata dengan baik. Karena itu tentu saja pemilu yang sukses dimulai data pemilih yang akurat. Setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu PDPB, bagaimana prosesnya berjalan, serta tantangan dan harapan KPU terhadap masyarakat. Kali ini kita akan melihat PDPB dari sudut pandang lain. Dari kacamata mitra kerja KPU, yaitu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik. Dan sudah hadir di studio bersama kita Bapak Habibur Rahman MPD, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Gresik, atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Pak Habib. Kita sapa dulu yuk. Selamat datang Pak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Apsari. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Apsari gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Selamat datang loh Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya khususnya untuk bersama-sama di podcastnya KPU Kabupaten Gresik. Podcast yang luar biasa ini. Semoga nanti ke depan harapannya mengedukasi ya pada masyarakat kita. Siap. Baru pertama Pak datang di podcast? Ini sudah beberapa kali sebenarnya. Cuman yang paling grogi ini saya di podcastnya KPU ini sebenarnya. Kenapa Pak kok grogi Pak? Iya, ini karena hostnya Mbak Apsari kayaknya. Waduh. Biasa ketemunya di pleno ya Pak? Iya betul. Iya. Enggak Pak, kali ini saya sebagai host Pak, bukan sebagai operator sedalek ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Kalau sebelumnya kita berkenalan dengan Bapak Zuri Firdaus, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Gresik. Sekarang giliran Pak Habib untuk mengenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih yang sedang menyimak saat ini. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Semua teman pemilih KPU Kabupaten Gresik. Saya Habibur Rahman MPD, selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Gresik, yang nanti secara kurang lebih 1 jam ke depan bersama Mbak Apsari akan berdiskusi tentang PDPB, perspektif pengawas pemilu, kurang lebih seperti itu nanti. Baik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin sedikit menyampaikan progres pelaksanaan PDPB oleh KPU Kabupaten Gresik hingga triwulan ketiga tahun 2025, yaitu hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2025 kemarin. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jumlah pemilih sebanyak 996.705, terdiri dari 495.761 pemilih laki-laki dan 500.944 pemilih perempuan. Nah, kalau begitu bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat apa saja tugas Bawaslu Kabupaten Gresik
di masa non tahapan seperti saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan PDPB, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Absari dan tentunya seluruh kru podcast KPU Kabupaten Gresik. Di masa-masa non tahapan ini kami di Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan berbagai kegiatan strategis, diantaranya adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan pengawasan kemarin, baik pemilu maupun pilkada. Kemudian penguatan kelembagaan itu nanti diformulasikan untuk perbaikan kinerja Bawaslu Kabupaten Gresik. Di lain itu, Bawaslu Kabupaten Gresik juga melakukan berbagai kegiatan strategis yang di non tahapan, diantaranya tadi yang sudah disampaikan adalah pengawasan PDPB, gitu ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang ini didasarkan atas Perbawaslu 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih di kami tentang pengawasan PDPB. Nah, selain pengawasan PDPB, kami di internal Bawaslu Kabupaten Gresik juga melakukan berbagai kegiatan yang ini melibatkan masyarakat. Contoh misalkan kegiatan pengawasan partisipatif atau pendidikan pengawas partisipatif sekarang. Kalau dulu SKPP gitu ya, Sekolah Pengawas Partisipatif. Kalau sekarang namanya pendidikan pengawas partisipatif. Saat ini Bawaslu Kabupaten Gresik sampai 1 bulan ke depan ini sedang melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Output dari kegiatan itu nanti kita menyiapkan kader-kader muda di Kabupaten Gresik yang ini nanti di pemilu maupun pilkada yang akan datang agar menjadi agen-agen gitu ya, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengawasan pemilu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di masa non tahapan ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Dan ini harus kita jawab bersama, baik KPU maupun Bawaslu. Publik saat ini sedang bertanya, apa sih, gitu kan? Kegiatan penyelenggara pemilu kan sudah selesai tuh coblosannya, pemilihannya. Nah, ini harus kita jawab bersama dengan diantaranya melalui podcast seperti ini. Ini sangat bagus, saya pikir, untuk mendidik masyarakat, bagian dari pendidikan politik, saya pikir seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mbak Absari. Itu targetnya seperti apa, Pak? Nanti kalau ada pendidikan pemilih untuk pengawas ya, Pak ya? Iya, jadi pendidikan partisipatif itu harapannya kita mendidik sekelompok masyarakat tentang demokrasi, tentang kepemiluan, tentang pengawas pemilu, gitu kan. Setelah mereka kita bekali tentang pengetahuan itu, mereka kemudian kita libatkan di berbagai kegiatan di Bawaslu Kabupaten Gresik. Agar masyarakat, khususnya kader ini, pengawas pemilu ini, nanti proaktif, partisipatif aktif dalam proses kerja-kerja Bawaslu. Termasuk diantaranya adalah di pengawasan PDPB ini. Nah, harapannya mereka juga ikut mengawasi nih masyarakat. Karena sejatinya PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, yang paling berkepentingan itu sebenarnya masyarakat atau pemilih itu sendiri. Kita tahu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, khususnya pemilih, dalam konteks keterlibatan masyarakat terhadap kepemiluan kita, kan gitu. Yang selalu aktif ini penyelenggara, Ya, betul. baik KPU maupun Bawaslu, gitu kan. Padahal sebenarnya KPU maupun Bawaslu ini sejatinya fasilitator, memfasilitasi baik itu peserta pemilu, dalam hal ini partai politik maupun pasangan calon. Yang kedua adalah pemilih, kan gitu kan. Tapi memang ini menjadi tantangan kita bersama di penyelenggara pemilu. Bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya masyarakat ini peduli, setidak-tidaknya dalam konteks PDPB mereka peduli terhadap
dirinya sendiri. Saya ini sudah masuk daftar pemilih apa belum? Ya. Nah, gitu kan ya. Keluarga saya ini sudah masuk di daftar pemilih apa belum? Akan menjadi ramai daftar pemilih itu pada saat menjelang coblosan. Kan gitu ya. Iya, betul, Kasus Pak. kita itu, problematika kita itu. Nah, maka kita harus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal itu kami di Bawaslu sedang melakukan pendidikan pengawas partisipatif itu. Nah, harapannya yaitu supaya tidak penyelenggara terus yang proaktif, sementara pemilih kita, pemilu kan masih lama. Nah, itu pertanyaannya. Buat apa sih PDPB ini, kan pemilu masih lama, gitu kan? Padahal harapan kita dengan adanya PDPB ini, daftar pemilih kita ini terus melakukan termutahirkan, terus menerus. Kenapa? Karena sejatinya PDPB atau data pemilih ini beririsan langsung dengan data kependudukan itu sendiri. Kalau kita ngomong data kependudukan, maka arus keluar masuk penduduk ini kan juga sangat dinamis. Nah, di sanalah kemudian PDPB ini saya pikir program yang sangat strategis agar besok pada saat mulai masuk tahapan ini kita tidak gagap ya, gagap data pemilih juga tidak sudah familiar, gitu kan ya, sudah familiar. Kemudian pemilih juga proaktif, setidak-tidaknya mengecek lah pemilihnya itu atau masyarakat yang berhak sebagai pemilih ini mengecek datanya. Oh, saya sudah masuk apa belum? Nah, termasuk nanti kami di Bawaslu ini juga punya beberapa strategi ya untuk bagaimana melakukan pengawasan khusus di tahapan PDPB ini. Seperti itu Mbak Absari. Berarti sangat penting ya Pak pengawasan di tahapan PDPB ini? Sangat penting sekali. Kenapa penting? Dibentuknya Bawaslu, adanya KPU, adanya Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu yang concern di bidang pengawasan ini berkewajiban melakukan pengawasan. Untuk apa sih? Kenapa sih diawasi kan gitu kan ya? Pertanyaan masyarakat. Semua hal yang itu tidak terawasi, maka ada kecenderungan, ada potensi penyelewengan, ada potensi ketidaktaatan prosedur. Nah, karena tidak diawasi. Urgensinya diawasi ya di sana. Bawaslu ingin memastikan baik dari sisi proses yang dilakukan KPU untuk penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan tata cara dan prosedur. Kalau di KPU ini kan dasarnya PKPU 1 ya tahun 2025 kalau tidak salah itu kan. Nah, kami ingin memastikan itu. Maka subjek pengawasan kami di Bawaslu dalam hal PDPB ini ya KPU itu sendiri. Bagaimana KPU melakukan proses pemutahiran datanya? Sementara KPU ini tidak punya kaki-kaki di bawah. Baik PPK, ya. PPS sampai dengan kalau di di coklit itu ada apa? Pantarle, ya. gitu kan? Nah, bagaimana melakukan pemutahiran data yang tadi disampaikan sudah kurang lebih ada sekitar 960-an ya. 960-an ribu. Dan itu masih bergerak Pak. Dan itu masih bergerak gitu kan. Bagaimana KPU? Nah, Bawaslu posisinya untuk memastikan itu. Proses atau produk yang dihasilkan oleh KPU tadi itu sesuai dengan ketaatan prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin memastikan pemilih yang berhak, pemilih yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, kita ingin memastikan mereka betul-betul masuk menjadi pemilih yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat ya agar tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih dalam proses ini. Nah, itu urgensinya.
sekali lagi bahwa Bawaslu dalam hal ini mempunyai tugas pengawasan, tentunya butuh yang namanya respon, butuh yang namanya partisipasi masyarakat. Sebenarnya tidak hanya Bawaslu, KPU juga sama kira-kira kan, butuh yang namanya partisipasi masyarakat. Maka melalui edukasi ini sangat bagus menurut saya agar masyarakat terfasilitasi informasinya, terfasilitasi akses informasinya, agar masyarakat ini tahu, oh ternyata meskipun tidak masuk di tahapan pemilu maupun pemilihan, KPU maupun Bawaslu ini punya kerja-kerja strategis. Ya, betul, Pak. Kan gitu ya. Ini penting untuk kita sosialisasikan. Maka podcast ini sangat bagus sekali menurut saya Mbak Absari. Tentunya nanti bisa dikembangkan ya, dikembangkan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa lah tentunya. Bisa jadi nanti ada dari masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Absari tadi. Jeda dulu ya Pak. Oke. Sambil minum kopi. Sudah jeda ya ini ya? Sambil minum kopi Pak. Hai teman pemilih, sekarang kita sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ayo, gunakan kesempatan ini. Yuk, cek data kamu. Apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih? Cek dengan mudah di cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan NIK dan cek nama kamu. Jika belum terdaftar, bawa KTP-mu ke KPU Kabupaten Gresik atau KPU Kabupaten Kota terdekat. Jika terdapat perubahan pada elemen data, silakan datang ke KPU Kabupaten Gresik atau bisa laporkan pada link berikut ini. Mari sukseskan PDPB.
Selamat datang kembali. Kita setelah rehat sebentar ya Pak. Iya. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses dan mekanisme pengawasan PDPB nih Pak. Iya. Bisa dijelaskan seperti apa langkah-langkah persiapan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan PDPB ini Pak? Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah pengawasan PDPB ini di Bawaslu Kabupaten Gresik berdasarkan Perbawaslu 1 tahun 2025 kami diamanahi untuk melakukan yang namanya uji petik, Pak. Ya. Kita ada yang namanya uji petik. Sebelumnya apa itu Pak uji petik Pak? Nah, uji petik itu berkaitan dengan validasi data. Nah, validasi data apa yang divalidasi, yaitu datanya KPU yang sudah ditetapkan itu di tiap triwulan ya, triwulan yang diplenokan itu kita lakukan yang namanya uji petik. Kita lakukan validasi namanya. Jadi nama-nama yang ditetapkan itu kami di Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan uji petik. Langsung door to door. By name by address berdasarkan pleno penetapannya KPU. Nah, ini. Jadi kami langsung door to door ke rumah pemilih untuk melakukan uji petik itu. Ini salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik. Itu kalau setelah pleno Pak. Kalau yang saat coklit itu sumber datanya dari mana ya Pak? Pada saat selain uji petik, kami di Bawaslu juga diperintah untuk melakukan koordinasi. Kerja-kerja koordinasi dengan berbagai instansi. Ya, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Di Bawaslu Kabupaten Gresik kita punya khusus untuk PDPB ini, kita punya PKS, bukan PKS yang itu ya Mbak ya, perjanjian kerjasama, gitu ya, perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi, khususnya untuk menyasar pemilih pemula. Kita punya PKS dengan beberapa sekolah, kita punya PKS perjanjian kerjasama dengan beberapa kampus. Nah, kita dapat input dari sana. jadi kami tidak mengandalkan data dari KPU, karena kalau kita bersurat kepada KPU pun saya sudah tahu jawabannya. Ya, menjaga kerahasiaan. Pasti tidak dikasih data gitu ya. Maka kami di Bawaslu Kabupaten Gresik ada mekanisme lain, ada cara lain untuk melakukan collecting data. Nah, baik uji petik maupun koordinasi tadi itu harapannya untuk memperoleh data. Setelah data kita peroleh, kita lakukan yang namanya sinkronisasi data. Disinkronkan kemana? Diolah ya, datanya kita olah. Setelah kita olah baru kita lakukan sinkronisasi. Kita sinkronkan dengan data yang ada di KPU. Benar apa tidak si A ini, misalkan temuan kami di lapangan hasil uji petik, si A ini ternyata sudah meninggal misalkan. Kita lakukan cross check ke datanya KPU. Apakah yang meninggal itu, temuan kita yang meninggal itu sudah di TMS oleh KPU apa belum? Nah, begitu juga data-data pemilih yang MS, yang memenuhi syarat. Hasil pengawasan kita di lapangan, misalkan ini MS atau pemilih baru, ini sudah dimasukkan apa belum oleh KPU. Nah, itu cara kita untuk melakukan pengawasan kinerjanya KPU. Sekali lagi karena PDPB ini subjeknya memang KPU. Subjeknya memang KPU. Maka saya pikir KPU sekarang sudah open minded lah ya. Sudah tidak begitu alergi tentang dengan suratnya kita di Bawaslu alergi Pak gitu kan. Alergi untuk menjawabnya. Tentang imbauan gitu kan ya. Tentang saran perbaikan gitu kan. Selama masih dalam taraf imbauan, saran perbaikan, itu semuanya adalah mekanisme koreksi kami. Nah, mekanisme koreksi kami di Bawaslu terhadap kinerjanya hasil pengawasan KPU gitu ya.
itu masih dalam koridor itu. Jadi tenang saja. Berbeda kalau sudah sampai kepada mekanisme pencegahan kami di Bawaslu itu ada yang namanya imbauan, kemudian ada pencegahan imbauan, ada yang namanya saran perbaikan. Lalu kalau sudah muncul di penanganan pelanggaran, maka itu sudah ada dugaan. Nah, masih dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggarannya apa dalam konteks ini di PDPB ya? Ini lebih bersifat administratif memang. Misalkan ada pemilih misalkan ketaatan prosedur tadi. Ada prosedur yang tidak dilalui misalkan. Kemudian ada pemilih yang tidak masih pleno misalkan. Tidak sesuai dengan mekanisme pleno misalkan dan seterusnya. Jadi santai saja. Pernah nggak Pak itu Pak? Di KPU Pak? Dugaan pelanggaran itu. Kalau di KPU itu khusus untuk KPU data pemilih itu ya. Ya. Data pemilih itu kami seingat saya di pemilu kalau tidak salah pada saat itu kita pernah melakukan memberikan saran perbaikan bahkan putusan itu ya. Putusan temuan pada saat apa itu? Pada saat coklit ini yang paling banyak memang. Pada saat coklit. Nah, muaranya itu semuanya masih di administratif. Masih di administratif. Kira-kira seperti itu mekanisme yang ada di kami di Bawaslu untuk pengawasan PDPB ini, Mbak Afsari. Jadi saya pikir KPU juga hari ini juga sudah sangat terbuka pada kami. Kami dikasih akun gitu ya. Kami dikasih akun untuk melihat meskipun itu agregat gitu kan ya, meskipun itu agregat tapi setidaknya ya dari agregat itu kan nggak mungkin angka ujuk-ujuk muncul tanpa ada by name-nya kan gitu kan. Ya tinggal kita nanti melakukan tracking aja, tracking. Ya setidaknya sudah tidak begitu alergi lah. Itu sudah senang sekali kami di Bawaslu itu. Bawaslu ini salah satu ini ya Pak, pengguna cek DPT online terbanyak. Ya, karena akses kita satu-satunya Ya. untuk melakukan cross check data itu di ya cek DPT online itu. Ya kami mewakili pemilih sebenarnya itu untuk mengecek pemilih-pemilih itu di datanya KPU kan gitu. Karena sekali lagi pemilih tidak semuanya sih. Meskipun beberapa kali dalam proses PDPB ini kami di Bawaslu Kabupaten Gresik menerima beberapa aduan masyarakat. Nah, menerima aduan masyarakat ketika kita tanya lebih lanjut bukti kalau Bapak belum masuk di daftar pemilih apa? Ternyata mereka respect. Saya mengecek di cek DPT online. Nah, gitu. Artinya masyarakat ini juga sudah mulai ini ya, Sudah mulai tahu. Mulai familiar ya Pak. Nah, kemana mereka harus mengecek dirinya masuk apa tidak. Nah, ini penting dan ini menjadi salah satu potensi ya. Ternyata masyarakat nggak sia-sia lah kira-kira gitu. KPU, Bawaslu terus melakukan sosialisasi, terus melakukan edukasi kepada masyarakat gitu kan ya. Oh gitu, berarti masyarakat sudah tahu ya untuk ngecek data pemilih itu kemana. Nah, gitu. Setidaknya itu, meskipun ya masih belum banyak, laporan ke kami masih belum banyak. Kembali sedikit ya Pak ke tadi kegiatan yang untuk uji petik itu, ada nggak Pak pengalaman menarik saat pelaksanaan uji petik itu? Kan bertemu langsung dengan masyarakat kan Pak? Iya. Jadi kayak Pantarli, ya, teman-teman Pantarli kan kejadian-kejadian itu macam-macam Pak. Nah kalau di Bawaslu sendiri saat uji petik gimana Pak? Pada saat uji petik itu macam-macam ya, suka dukanya kawan-kawan itu. Jadi kami di Bawaslu Gresik ini membentuk 5 tim. 5 tim berbagi di setiap zona untuk melakukan uji petik itu. Pada saat mereka kawan-kawan ini terjun ke lapangan melakukan uji petik, ini macam-macam suka dukanya, termasuk misalkan pada saat kita mendatangi pemilih, kita banyak ditolak sama masyarakat itu. Kenapa ditolak?
dikira kita rentenir. Loh, sama loh Pak. Iya, dikira kita rentenir sama ya. Iya. Di kami juga seperti itu kan. Iya, Ya. Pantalis juga ada yang diperlakukan seperti itu Pak. Betul, kita rentenir padahal kita Iya. standar untuk melakukan pengawasan itu cukup ketat, termasuk misalkan harus menggunakan atribut, membawa surat tugas gitu ya. Ya namanya masyarakat gitu kan, macam-macam itu. Dikira kita rentenir. Kalau nggak gitu ya, bahkan kita yang menarik itu gini, karena masyarakat masih belum familiar tentang PDPB. Ya. Jadi pada saat kita menyodorkan tentang PDPB itu dikira kita ini sedang sosialisasi penerimaan siswa baru. Dikira PPDP gitu ya. Itu. Jadi menarik sekali teman-teman di pada saat terjun ke lapangan itu ya macam-macam lah ya, macam-macam suka dukanya kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ada yang kooperatif nggak sih Pak? Banyak. Ya. Atau kooperatif itu 1% dari 100%? Ya memang gini, kalau di Bawaslu itu ada sebelum ke lapangan itu sebenarnya kita sudah melakukan standar komunikasi ya. Kita sudah bersurat kepada dinas yang menangani desa. Pemberitahuan. Ya. Kalau Bawaslu akan turun ke lapangan, ke masyarakat melakukan uji petik. Nah, dan surat ini sudah ditembuskan kepada seluruh desa. Kemudian yang kedua, kita juga sebelum ke masyarakat juga koordinasi dengan pihak desa. Ya, supaya enggak kaget, ya kula nuwun lah. Ya. Kalau bahasa orang Jawanya ini kula nuwun yang punya desa gitu kan. Kita koordinasi dengan pihak desa. Sudah oke, baru kita ke lapangan. Tapi lagi-lagi masyarakat kita itu kan ya itu tingkat pengetahuannya, kemudian ya khawatir saja, khawatir ada sesuatu, apalagi kita datang membawa seragam itu kan, apalagi pemilu masih lama. Nah ini juga menjadi tantangan kita ya di Bawaslu itu. Pemilu masih lama Pak. Iya. Kenapa kok sudah ada gini-gini, Yeah. gitu ya? Iya. Nah itu, jadi kadang-kadang masyarakat kita ini juga perlu kita lakukan edukasi biar pemilu ini meskipun tadi saya katakan di awal itu 1 hari, tapi prosesnya ini cukup panjang. Nah gitu Mbak. Itu pakai pengecekan KTP juga nggak sih Pak? Ya kita standar ini ya, kita standarnya Bawaslu, KPU ya. Kalau kita melakukan uji petik itu dari data, kita sudah punya data, kita lakukan cross check data by data, benar apa tidak, apakah ada perubahan elemen data misalkan, dan seterusnya. Yang menarik juga temuan kita itu ada masyarakat yang meninggal misalkan. Iya. Mereka sudah terdata meninggal di datanya desa, tapi tidak mau ngurus akta kematian. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita, karena di KPU juga sama mekanisme untuk penghapusan misalkan juga harus by data gitu kan, by data. Ini juga menjadi tantangan, dan itu di bawah Pak, bara, de jure gitu ya. Iya, de jure. De jure. Bukti dukungnya harus ada Pak. Nah ini di sisi lain aman secara administrasi, tapi untuk secara faktual juga akan menjadi problem di kemudian hari kalau ini banyak di masyarakat. Nah ini juga menjadi tantangan kita ya di proses pemutahiran data pemilih, baik di PDPB maupun pemutahiran data pemilih di tahapan ini selalu terjadi. Tidak tahu nanti bagaimana, dan di proses ini Bawaslu Kabupaten Gresik pada saat uji petik, data kita sekarang banyak. Kita juga sedang mengolekting data itu. Jadi berapa pemilih misalkan yang sudah meninggal tapi belum punya akta kematian. Iya. Ini datanya masih saya simpan karena tidak bisa saya saran perbaikan kepada KPU. Karena buktinya belum ada. Belum ada ini. Wah, Berarti buktinya mendorong belum ya ada. Pak. Secara nggak langsung harus mendorong. Makanya ini gimana ini gitu kan? Masyarakat. Maka kolaborasi antara penyelenggara pemilu
yang secara teknis melakukan penyelenggaraan pemilu ini berkaitan langsung dengan data kependudukan. Ya, ini harus sama-sama kita dorong agar masyarakat pemangku kepentingan ini sama-sama memutakhirkan data. Kalau kita di KPU pemutahiran data pemilih, kalau di sektor yang lain mungkin pemutahiran kependudukan atau apa gitu kan ya. Ya ini kayaknya penting untuk kita dorong bersama-sama gitu kan terkait dengan proses pengawasan PDPB ini. Kalau ngomong data pemilih dan data kependudukan memang nggak ada habisnya Mbak Sari. Nggak ada habisnya Mbak Sari. Siapa sih Pak sebenarnya objek pengawasannya itu Pak? Yang diawasi oleh Bawaslu. Kalau Bawaslu objeknya untuk subjek pengawasannya KPU gitu ya. Untuk objek pengawasannya ya tentunya pemilih itu sendiri. Pemilih, tantangan kita ya tadi itu di lapangan seperti itu. Ini tidak bisa, kesimpulan kami tidak bisa hanya penyelenggara pemilu saja. Ini harus bersinergi antar instansi. Karena muaranya nanti itu kalau kita termutakhirkannya data pemilih, kalau pemilih ini mutakhir, maka pemilu kita, data kita akan bagus gitu kan. Tapi di sisi lain data pemilih kita ini asal muasalnya juga dari data kependudukan. Kalau sumber datanya ini tidak clear, ya baik KPU maupun Bawaslu mengulang lagi prosesnya kan gitu kan. Termasuk ini harapan kita, kami di Bawaslu ini di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada payung hukum. Payung hukum itu apa maksudnya? Kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan amanah dari undang-undang. Tapi output dari kegiatan PDPB ini masih belum terfasilitasi oleh norma hukumnya. Nah, ini juga penting, kecuali memang nanti difasilitasi KPU komitmen dalam hari ini produknya PDPB ini dipakai besok pada saat pemutakhiran data pemilih, pada saat coklit. Kan gitu ya Pak. Pada saat pemilu. Ya. Tinggal komitmennya itu kalau memang tidak dimasukkan di dalam normanya. Kan norma kita masih sama. Kalau tidak salah ya data pemilih itu hasil sinkronisasi dari DP4 dan pemilu atau pilkada terakhir kan gitu kan ya. Ya, sementara produk PDPB ini perlu kita perkuat. Nah, di ruang itu harus kita perkuat. Seperti itu, Mbak Sari. Kalau masyarakat ingin berpartisipasi dalam proses pemutakhiran, terutama di sisi pengawasan, apakah bisa Pak? Terus gimana caranya? Ya sangat bisa ya. Selain tadi saya sampaikan di awal kita sedang membentuk kelompok komunitas partisipatif itu, kader-kader pengawas partisipatif yang itu harapannya menjadi corong kita di Bawaslu untuk ikut sosialisasi. Ayo dicek, gitu kan? Kamu sudah masuk apa belum? Ini ada tahapan PDPB loh, gitu kan? Masyarakat umum juga bisa ketika sudah dicek misalkan belum masuk, bisa kami membuka yang namanya layanan aduan masyarakat. Baik melalui platform media sosial maupun platform yang lain, karena ini yang bisa kita lakukan selain sekarang kita membentuk agen tadi ya. Kenapa? Karena ya kita ini belum punya pasukan di tingkat bawah gitu kan. Kita belum punya panwas kecamatan, belum punya pengawas desa gitu kan. Ya, ini saat ini yang bisa kita lakukan melalui platform online kita itu bisa. Masyarakat kalau ingin mengadukan, mereka belum masuk data pemilih, bahkan misalkan kalau hanya sekedar pengen tanya, Pak ini saya sudah masuk apa belum sih sebagai data pemilih gitu kan, itu juga bisa. Jadi platform kita sangat terbuka. Ya, kadang-kadang teman-teman masyarakat ini juga aneh-aneh pertanyaannya itu. Itu kadernya dari mana Pak yang untuk bertugas? Untuk kadernya ini di wilayah Gresik.
Jadi warga Gresik Iya. kebanyakan ini dari kelompok-kelompok pemuda. Kita didik gitu kan. Kemarin kita lakukan rekrutmen internal. Itu rekrutmen terbuka atau Rekrutmen internal. internal? Oh. Rekrutmen internal. Kita didik ya, karena kenapa internal ya, karena Non budgeter. ini ini sifatnya voluntary ya. Oh iya. Relawan, Pak. Relawan, rela tidak melawan. Itu kita sedang melakukan itu karena tidak semua masyarakat kita mau ya yang rela-rela itu ya. Iya. Sangat menarik ya, Pak, tapi kita harus jeda dulu, Pak. Siap. Kita ngopi Ya. dulu, santai dulu, minum dulu ya, Pak. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda sebagai berikut ya. Boleh diminum? Boleh nggak boleh, Pak? Hai teman pemilih, sekarang kita sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ayo, gunakan kesempatan ini. Yuk, cek data kamu. Apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih? Cek dengan mudah di cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan NIK dan cek nama kamu. Jika belum terdaftar, bawa KTP-mu ke KPU Kabupaten Gresik atau KPU Kabupaten Kota terdekat. Jika terdapat perubahan pada elemen data, silakan datang ke KPU Kabupaten Gresik atau bisa laporkan pada link berikut ini. Mari sukseskan PDPB. Terima kasih, selamat datang kembali di podcast kita pada pagi hari ini. Oh ya, teman-teman di rumah boleh loh sedikit memberi komentar atau pertanyaan nanti di kolom komentar ya. Kita juga nanti akan interaksi juga oleh dari KPU maupun Bawaslu akan menjawab semaksimal mungkin. Ini tadi sangat menarik ya Pak, kita sudah banyak nih Iya. dengar cerita pengalamannya Pak Habib. Nah, sekarang boleh dijelaskan nggak Pak, tugas dan wewenangan, perbedaannya apa Pak, antara Bawaslu dan KPU Pak, tugas wewenangannya Pak? Ya, untuk PDPB ya. Iya. Tentunya berbeda. Kalau sama nanti lembaganya satu. Di Bawaslu tentunya kita sesuai dengan tupoksi kita di perundang-undangan bahwa Bawaslu ini melakukan tugas-tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang jelas itu. Tidak sebagai pelaksana teknis gitu kan.
Maka di proses pengawasan PDPB ini kami Bawaslu Kabupaten Gresik ya tugasnya melakukan kerja-kerja pengawasan. Kerja-kerja pengawasan. Apa yang diawasi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketaatan prosedur. Kemudian yang kedua adalah dengan pemilih tentunya, dengan pemilih. Tugas-tugas kepengawasan itu ya muaranya nanti sama. Muaranya adalah ruang koreksi, ruang saran masukan kepada KPU di proses pemutakhiran data pemilih ini, berkelanjutan ini. Karena KPU ada diberi amanah untuk menetapkan, kan gitu kan? Ya, rekapitulasi. Nah, rekapitulasi. Melalui rekapitulasi itu saya pikir merupakan data dokumen resmi. Di mekanisme rekapitulasi itu merupakan ruang bagi siapapun sebenarnya untuk melakukan koreksi, baik kami di Bawaslu maupun pihak-pihak lain gitu kan. Untuk tidak kalau koreksi kok sawangan nih koreksi gitu ya. Ya memberikan saran masukan. Pernah melanggar nggak Pak? Bawaslu pernah pelanggar nggak Pak? Kan selama ini mengawasi pelanggaran. Oh iya. Bawaslu sendiri pernah melanggar nggak Pak? Kalau Bawaslu Kabupaten Gresik alhamdulillah selama ini belum ada yang dilaporkan ke DKPP untuk melanggar itu ya. Jangan sampai ya Pak. Jangan sampai kan sampai ya KPU. Pak. Dan Bawaslu Kabupaten Gresik ini cukup taat, kalau orang kiai ngomong itu cukup taat lah untuk melakukan tugas-tugasnya. Saya pikir KPU dan Bawaslu juga sama ya, kita juga cukup sangat bersinergi, berkolaborasi, meskipun kolaborasi dan sinergi ini jangan dimaknai konotasi negatif. Sinergi dalam hal ini adalah tidak dalam konteks kong kali kong ya. Sinergi dalam hal ini adalah sama-sama tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah undang-undang masing-masing kan gitu kan. Jangan dimaknai wah ini sinergi, ini maksudnya kong kali kong. Nah, bukan seperti itu. Bahkan kita juga bisa dikoreksi. Bawaslu ini juga dapat dikoreksi oleh masyarakat. Silakan misalkan masyarakat mau memberikan saran masukan, memberikan insight kepada kami di Bawaslu, kami juga sangat terbuka. Alat kerja pengawasan kita, kalau di Bawaslu ada yang namanya alat kerja pengawasan. Itu sangat berbeda. Formnya atau apanya Pak? Form-formnya, form-form laporannya. Berarti isinya juga berbeda ya Pak? Isinya berbeda, kami pastikan berbeda. Bahkan mohon maaf, di Perbawaslu 1 itu secara pelaksanaan Bawaslu ini lebih KPU daripada KPU. Bayangkan kita melaksanakan uji petik door to door, dari rumah ke rumah itu kan. Ya. KPU kan masih terbatas di Coktas kalau tidak salah ya. Coktas. Nah, coklit terbatas, Ya. ya coklit terbatas itu di desa kalau tidak salah, itu hanya berhenti di desa. Kita tidak. Dan kalau Coktas itu kan kita nggak keseluruhan ya Pak, nggak keseluruhan pemilihannya. Betul, okay. Pemilih per pemilih tertentu yang emang perlu kita datangi Pak. Iya betul. Kami di Bawaslu sebenarnya juga tidak populasi, tapi kita ada sampling namanya. Kita di Bawaslu melakukan uji petik juga melakukan sampling di setiap minggu itu kalau tidak salah. Bawaslu Gresik ini sudah ditetapkan berapa? 10 minimal. 10 kita lakukan sampling. Nah gitu kan. Ya. Ya, kalau kita ngomong populasi ya tidak memungkinkan 900.000 sekian itu kita melakukan uji petik semua, tidak mungkin. Mungkin itu Mbak Absari. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan antara KPU dan Bawaslu nih Pak, nah, sedikit nostalgia ya Pak. Iya, Pak iya, Habib iya. ini dulu pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Iya betul Mbak Absari. Jadi betul bekerja sekali. dengan KPU, sekarang bekerja di pengawasan. Pengawasan. Nah, apa perbedaan cara pandangnya Pak? Atau ada dinamika tersendiri Pak ketika berpindah dari posisi penyelenggara menjadi kemudian pengawas? Iya. Betul sekali Mbak Absari. Saya sebenarnya dibesarkan di penyelenggara teknis di KPU. Saya berapa tahun itu ya, kurang lebih 4 tahun saya di PPK,
Saya selama 4 tahun itu di PPK dan kok ternyata nyoba-nyoba jadinya di Bawaslu. Di sisi penyelenggaraan, sebenarnya sama untuk target output ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda untuk kinerja. Cuman yang membedakan itu hanya di sektor sudut pandang. Kalau di KPU, saya ingat dulu pada saat jadi PPK itu ada kata-kata gini kalau di PPK. Dulu di KPU ya. Dilarang kawan-kawan, dilarang kreatif. Nah, gitu. Saya masih ingat itu. Kawan-kawan dilarang kreatif itu. Karena semakin kreatif penyelenggara teknis itu, kata Mbak Afsari dulu, semakin salah itu laporannya gitu kan ya. Iya Pak, ada yang kreatif itu kan ada penambahan, ada pengurangan. Jadi kalau kita punya data itu kan sudah itu kerjakan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, kalau di Bawaslu tidak. Saya menyanangkan kepada kawan-kawan Beda ya, Pak? penyelenggara itu Bawaslu harus kreatif. Nah, itu yang membedakan. Oh, tergantung kreatif dari sisi mana dulu kali. Kenapa? Iya betul. Kenapa? Karena kalau Bawaslu tidak kreatif, maka hasil pengawasannya akan stagnan. Maka kalau saya meminta kawan-kawan penyelenggara itu di tingkat bawah itu, saya menyampaikan seperti itu. Jadi target misalkan, target laporan di Bawaslu 5 harus kreatif lebih dari 5 gitu kan. Harus kreatif. Kenapa? Karena dari 5 laporan itu ketika nanti kita lakukan pemilahan di verifikasi di tingkat kabupaten, bisa jadi 5 ini zong semuanya. Bisa jadi artinya tidak ada data yang bisa kita olah. Gitu. Karena data itu nggak baku, ada benar-benar yang real ya Pak. Betul. Kalau di KPU kan sudah tersedia gitu. Kalau KPU ini sistem kerjanya sudah runtut ya. Artinya sudah jelas sampai di tingkat ini. Ya, kalau formnya seperti ini, cara mengisinya ini ya harus seperti ini, sudah tidak boleh kreatif. Tapi kalau kita di Bawaslu, selain harus memenuhi standar laporan AKP itu, kita dorong kawan-kawan untuk lebih kreatif. Karena kalau hanya memenuhi laporan itu ya mudah saja wong laporan gitu kan. Tapi kalau saya khususnya pada saat ini suka dukanya yaitu tadi, perbedaannya yaitu tadi. Saya ingat sekali itu pada saat BIMTEK jadi PPK itu. Iya. Dilarang kreatif gitu kan. Kalau saya sekarang meminta kawan-kawan jajaran pengawas itu, saya balik itu. Kita harus kreatif gitu. Sebentar Pak, ini kita kayaknya ada pertanyaan Pak di kolom komentar. Kita baca dulu ya Pak. Sebentar, kita baca dulu. Nah, ini dari Asa Teknik. Mau tanya, anak saya sudah 17 tahun dan sudah memiliki KTP untuk mendaftarkan sebagai pemilih di pemilu 2029 mungkin ya. Oh iya. Itu 2029. Daftarnya di KPU atau Bawaslu. Ini dijawab oleh Pak Habib ya. Oke. Terima kasih teman pemilih atas responnya. Jadi syarat menjadi pemilih itu, sebelum saya jawab ya, syarat menjadi pemilih itu di Undang-Undang Dasar itu Pak. Itu adalah warga negara yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu kalau umurnya maka umur 17 tahun ke atas, tidak sedang menjadi TNI Polri atau pihak-pihak yang dilarang. Kalau ada teman pemilih, tadi pertanyaannya sudah umur 17 tahun, sudah memenuhi syarat secara umur, silakan. Kalau secara teknis bisa langsung ke KPU atau boleh nanti dilaporkan ke kami di Bawaslu untuk kita data. Nanti juga sama, ujungnya juga ke KPU sebenarnya. Tinggal silakan dipenuhi persyaratannya. Karena syarat menjadi pemilih selain umur 17 tahun secara de jure juga harus punya KTP ya, KTP, ada KK gitu kan. Nah, silakan nanti bisa melalui datang ke KPU langsung bisa, biar ketemu Mbak Absari gitu kan. Ini host yang
luar biasa biar kalau penasaran. Aduh. Atau bisa melalui online ya Mbak ya. Bisa. Bisa melalui online, silakan dicari di lamannya KPU Kabupaten Gresik itu bisa. Bisa. Nah, bisa. Mungkin itu jawabannya Mbak Absari. Silakan teman pemilih apabila merasa sudah memenuhi syarat ya sebagai pemilih bisa dicek dulu. Nah, bisa dicek dulu sudah masuk jadi pemilih apa belum. Ya. Nah, kalau tidak salah dicek DPT online itu bisa ya, masih bisa diakses itu Bisa. ya. Silakan dicek, tinggal dimasukkan NIK-nya sudah muncul itu. Dan kalau belum muncul, Iya, dan nanti biasanya itu kalau sebelum pemilih itu nanti kita akan dapat data terbaru. oke. Jadi meskipun belum mendaftar ke KPU itu nanti bisa dicek kembali karena kita selalu update data. Ya. Jadi data-data yang sudah berusia 17 tahun itu sudah kita Sudah terima, masuk apa belum? sudah masuk. Ya, betul. Tuh, jadi nanti tinggal dicek di DPT online terlebih dahulu aja. Iya. Bisa. Jadi langkahnya kira-kira cek dulu di datanya Bapak Ibu apakah sudah masuk data pemilih apa belum. Cara ngeceknya dicek DPT online berbasis web ya itu ya. Iya. Cek dptonline.go.id kalau tidak salah. Silakan dimasukkan. Kalau belum masuk, nah silakan Nah, menghubungi KPU. ya, biasa kita ada tanggapan masyarakat nanti akan difasilitasi oleh KPU. Ya. Oke. Jeda lagi ya Pak kita? Boleh? Nanti Ya. Ngopi lagi ya? Ya boleh Ngopi boleh. lagi. Nanti kita kembali lagi ke segmen selanjutnya. Tetap di YouTube kita KPU Kabupaten Gresik. Hai teman pemilih, sekarang kita sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ayo, gunakan kesempatan ini. Yuk, cek data kamu. Apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih? Cek dengan mudah di cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan NIK dan cek nama kamu. Jika belum terdaftar, bawa KTP-mu ke KPU Kabupaten Gresik atau KPU Kabupaten Kota terdekat. Jika terdapat perubahan pada elemen data, silakan datang ke KPU Kabupaten Gresik atau bisa laporkan pada link berikut ini. Mari sukseskan PDPB. Baik, kembali lagi kita di podcast KPU. Tadi sangat menarik ya Pak,
beberapa bulan ini kita sudah melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam kegiatan PDPB ini Pak? Ya. Sebelum ngomong tantangannya, ini kita PDPB sudah kurang lebih hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Jadi Bawaslu Gresik pada saat melakukan proses pengawasan itu kita sudah mengambil sampling kurang lebih 500 data yang menjadi objek sampling kita. Dari 500 data itu hasil pengawasan kita ada beberapa pemilih yang kita rekomendasikan saran perbaikan ya pada KPU untuk dilakukan perbaikan untuk dilakukan pengecekan ulang. Di sisi lain kami juga sudah melakukan berbagai upaya pencegahan mulai dari memberikan surat imbauan, memberikan saran perbaikan gitu kan. Nah, di proses itu kami tentunya ada beberapa kendala-kendala baik teknis maupun non teknis. Secara umum di kami di Bawaslu itu pada saat melakukan pengawasan PDPB ini kami mengakui bahwa kami minim akses. Baik khususnya akses data baik khususnya by name by address itu. Dan kami sangat memahami bagaimana posisi KPU dalam hal ini untuk sharing data, kan? Maka keterbatasan itu, kendala-kendala itu bagi kami di Bawaslu Kabupaten Gresik kita lakukan dengan berbagai upaya. Di antaranya tadi itu. Berarti itu salah satu ini ya Pak ya. Salah satu cara strategis. Betul. Karena uji petik itu kan proses validasi. Namanya validasi maka ada data yang divalidasikan. Kan gitu kan? Data apa yang divalidasi? Datanya KPU. Nah, kalau kita tidak mendapatkan datanya KPU maka tidak ada yang kita lakukan validasi kan gitu kan. Makanya Bawaslu mencari strategi dan solusi. Betul. Akhirnya kita untuk mendapatkan ini. Memikir otak lah. Meskipun kemarin kita mendengar ada upaya Bawaslu RI MOU sendiri dengan Kemendagri. Nah, ini cukup bagus bagi kami selaku pelaksana ya di tingkat daerah. Biar kami di daerah ini enggak kira-kiraan masalah data terus gitu kan. Minta datanya enggak dikasih gitu kan. Ini cukup bagus saya pikir bagaimana Bawaslu RI ini menyambut kebuntuan data di tingkat bawah ini dengan kerjasama dengan Kemendagri. Kayaknya rencananya arahnya ke sana. Akhirnya nanti KPU juga dapat data dari Kemendagri, Bawaslu juga dapat data. Akhirnya data kita sama ini. Ya, tinggal kita sama-sama melaksanakan tugas-tugas kita. Itu kendalanya sih. Selain ya ini kan eranya era efisiensi ya. Rezim efisiensi gitu kan teman-teman. Maka kegiatan-kegiatan kita baik uji petik dan lain sebagainya ini mulai dari awal sampai bulan kemarin itu masih belum terfasilitasi. Tapi tanpa mengurangi output dari kinerja kita berkewajiban untuk melakukan uji petik. Itu Mbak Absari. Nah, sekarang ini PDPB sudah memasuki triwulan keempat nih Pak. Sudah akhir tahun 2025 dan sebentar lagi juga akan dilaksanakan rapat pleno kembali. Terakhir PDPB untuk di tahun 2025. Nah, apa target Bawaslu nih? Kalau target kuantitatif, target kuantitatif itu target sampling ya yang mau kita lakukan uji petik itu. Jadi baik uji petik maupun yang lain ya pengawasan kita itu target kita secara kuantitatif kurang lebih nanti sampai akhir tahun 700 sampai syukur-syukur bisa sampai mendekati 1000 sampling ya. Kalau 1000 sampling itu data dari, apa aja, Pak, dari 1 yang juta ke 1000 itu kan berapa persen tuh? 1%. 1% gitu ya. 0,1. Ya, dari data pemilihnya KPU itu kan 0,99 gitu ya. Syukur-syukur sampai 1000 ini kan hampir 1% gitu kan ya.
Harapannya ini mewakili secara akademis juga bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kualitasnya, tidak di kuantitasnya. Itu data apa aja Pak yang disampling Pak? Terkait apa? Meninggal kah atau? Jadi dari data kita itu yang diuji petik itu jadi 2 hal ya, yang baik MS dan TMS. Yang TMS ini macam-macam. Baik yang TMS meninggal, baik yang TNI Polri dan seterusnya itu. Terus pemilih baru itu baru pemilih itu banyak loh Pak, pemilih masuk, baru yang belum masuk. Fluktuatif sangat Iya tinggi betul. penambahan Pemilih baru ini kan banyak ya kalau kita Iya. ngomong kalau mau menelisik lebih jauh, pemilih baru yang pindah masuk Iya. gitu kan. Belum lagi pemilih Potensial. baru yang potensial Iya. gitu kan. Itu banyak sekali. Itu semuanya kita potret di kami di Bawaslu. Tinggal nanti temuan kita seperti apa. Nah, itu target-target kita. Selain target kuantitatif, tentunya ada target-target kualitatif. Kuantitatif juga kualitatif. Mungkin itu Mbak Absari. Terus seberapa penting nih Pak data hasil pemutahiran PDPB ini bagi penyelenggara pemilu ke depannya Pak? Ya. Bukan hanya penyelenggara pemilu yang menjadi penting ya, tapi masyarakat itu sendiri, pemilih itu sendiri. Selain penyelenggara pemilu ini punya database yang berkelanjutan, masyarakat juga terfasilitasi hak pilihnya. Besok bisa disinkronisasikan, bisa disinkronkan. Misalkan kalau sudah mulai tahapan coklit nih, jadi kita sudah punya data kita sudah banyak pada saat proses PDPB ini. Nah, tinggal besok kita sinkronkan. Di Bawaslu itu ada data yang sudah bisa dieksekusi yang sudah kita sampaikan kepada KPU, baik dan juga ada data-data yang belum sempat tereksekusi. Nah, data yang belum sempat tereksekusi itu banyak di kami. Dan itu sifat dan ribuan itu data kita. Nah, itu menjadi kolek data kami. Besok pada saat proses coklit itu baru nanti akan kita turunkan. Kita sudah tidak minta data lagi ke KPU. gitu Pak Absari. Maka urgensinya ini cukup luar biasa. Data kita tidak hanya kami di Bawaslu tidak hanya memotret angka-angka dan alat-alat kerja kita, tapi lebih dari itu bahwa kita kaya, Bawaslu kaya data sekarang, meskipun belum bisa dieksekusi dan tidak apa-apa. Yang penting punya dulu Pak. Punya dulu. Itu sangat bermanfaat ya. Urgensinya cukup sangat bagus ya, cukup bagus. Itu Mbak. Terakhir nih Pak, apa harapan Bawaslu Kabupaten Gresik kepada masyarakat nih terkait penyusunan PDPB ini? Ya, ayolah teman pemilih, ini momen sebenarnya bahwa KPU mempunyai program pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kami mengajak sebenarnya untuk seluruh masyarakat, silakan digunakan momen ini untuk ya setidak-tidaknya mengecek datanya masing-masing gitu ya. Kalau sudah dicek silakan diinformasikan ke kawan-kawannya, ke teman-temannya gitu kan. Karena PDPB ini sejatinya untuk memfasilitasi. Ingat, pemilih itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya jenengan sebagai pemilih itu adalah didata sebagai data pemilih. Nah, masuk dalam data pemilih, itu adalah haknya pemilih. Silakan difungsikan betul, dimanfaatkan betul haknya pemilih. Nah, mumpung ini KPU ada tahapan, ada proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan gitu kan. Jangan hanya mumpung ada haknya, selain juga punya kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban-kewajibannya? Ya dipenuhi data pemilihnya, data kependudukannya dan seterusnya. Ya kadang-kadang di sini nggak match ya di masyarakat itu.
kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan hak, Ya, menuntut haknya gitu kan. lupa kewajiban. Lupa kewajibannya gitu kan, termasuk ya yang ngurus akta kematian tadi kan, itu kan yang ngurus data kependudukan. Perekaman pun itu masih banyak loh Pak. Yang belum ya rekam. kurang apa namanya Pak? Kurang sensitif terhadap data kependudukannya. Padahal itu ID kita ya, Iya. selaku Dari lahir ya Pak. diakui atau tidak sebagai warga negara gitu Iya. ya. Dan digunakan dalam Untuk keperluan apapun. keperluan apapun, betul. Maka ya jangan lupa dengan kewajiban kita sebagai pemilih gitu kan. Selain juga KPU dalam hal ini sudah memfasilitasi ini hak kamu loh sebagai pemilih untuk terdaftar. Nah, gitu kan. Silakan digunakan semaksimal mungkin. Itu Mbak Absari. Nah, ini Pak, kita sudah mau berakhir ini Sudah Pak. berakhir Iya. ya? Nggak terasa Nggak kerasa ini ya Pak, lumayan lama nih Pak. Menarik sekali. Ini kami memberi kesempatan nih Bawaslu untuk memberikan kanal resminya atau kontak yang bisa dihubungi untuk masyarakat bisa melapor Pak. Oke, jadi di tahapan PDPB ini Bawaslu Kabupaten Gresik juga membuka yang namanya posko aduan masyarakat. Silakan bagi pemilih kalau ingin menyampaikan apapun ya terkait dengan kepemiluan, khususnya di tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, silakan pemilih bisa mengakses di halaman website kami di Bawaslu di gresik.bawaslu.go.id. Ini bisa dengan bisa diakses oleh semua pemilih. Kami juga punya kontak person, kalau memang nggak kesulitan silakan di inbox aja. Nah, kami punya media sosial. Silakan diakses kalau mau tanya, kalau mau melakukan aduan, menginformasikan sesuatu khususnya di PDPB ini, silakan di chat ya, di inbox. Ya, di inbox. Instagram ya Pak? Instagram ada, di Facebook ada, di TikTok ada gitu kan. Silakan teman pemilih untuk mengakses kanal-kanal media sosial kami di Bawaslu Kabupaten Gresik untuk kalau mau memberikan saran, masukan dan tanggapan di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, luar biasa. Pak Habib sangat luar biasa hari ini ya. Tetap semangat dan terus menegakkan prinsip-prinsip pengawasan demi demokrasi di Indonesia. Siap. Terima kasih Pak atas Sama-sama, waktunya. Mbak Semoga informasi Absari. hari ini bermanfaat dan semakin banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang aktif serta berpartisipasi menjaga hak pilih dan mengawasi pelaksanaan PDPB demi tegaknya demokrasi di negeri tercinta ini. Untuk teman pemilih, terima kasih sudah selalu setia menyimak podcast KPU Kabupaten Gresik yang selalu menghadirkan cerita menarik seputar kepemiluan. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah inspiratif. Podcast KPU Gresik, pemilih hebat Gresik bermartabat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Habib. Sama-sama.